Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang praktikum yang sudah kami lakukan dari modul 1 sampai modul 4. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fota Budi Kusuma, NIM D600-200-126, dan partner saya yaitu Saya Hanin Widyastuti dengan NIM D600-200-199. yang pertama yaitu modul 1 yaitu Python dasar. Tujuan dari pemrograman Python dasar ini: satu, mampu mengenali bahasa pemrograman Python; yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python; yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python; yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi sebuah aplikasi menggunakan Python; yang kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana yang menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Pengertian Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi jumlah instruksi multiguna secara langsung atau integratif dengan metode orientasi objek, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Python memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan Python yaitu: satu, memiliki library yang luas dan banyak. Bahasa pemrograman Python memiliki banyak library yang siap digunakan, yang berisi beberapa modul. Yang kedua yaitu open source atau gratis. Python ini bersifat gratis atau open source. Yang ketiga yaitu bahasa mudah dipelajari dan mudah digunakan. Yang keempat itu fleksibel. Bahasa pemrograman Python ini dapat berjalan di Windows, Mac maupun Linux, termasuk beberapa perangkat seluler. Kekurangan Python: yang pertama, tidak cocok untuk aplikasi mobile; yang kedua, eksekusi relatif lambat; yang ketiga, kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lain; yang keempat, efisiensi dan flexibility trade-off by, yang maksudnya fleksibilitas trade-off by tidak diberikan secara meluas. Selanjutnya itu algoritma. Algoritma adalah penjelasan langkah per langkah suatu proses spesifik mungkin. Flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma. Flowchart terdiri dari beberapa simbol yang dihubungkan dengan tanda panah. Tujuan untuk memudahkan penulisan dan memudahkan membaca. Selanjutnya itu program pengulangan dan program pengandian. Program pengulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan suatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis bahasa pemrograman Python, yaitu ada for dan while. Perulangan for disebut counter loop atau perulangan terhitung, sementara perulangan while disebut uncounted loop, perulangan yang tidak terhitung. Di sini contohnya for i in range. Variabel i ini berfungsi sebagai menampung objek, dan fungsi range itu berfungsi untuk membuat list. Dan while di sini berguna ketika nama barang yang diinput berada di stok gudang, maka bersifat true dan akan menjalankannya dan berupa output nama dan harga. Ketika while ini bersifat false, yang artinya stok nama barang itu yang dimaksud tidak ada di stok gudang, maka bersifat false, yang akan membuat output berupa barang tidak ditemukan, membuat tulisan barang tidak ditemukan. Selanjutnya itu percabangan. Ada if, else, dan elif. Percabangan if digunakan saat terdapat satu buah pilihan, yang percabangan if dan else digunakan untuk terdapat dua pilihan keputusan, dan percabangan if, elif, dan else digunakan apabila terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Kata kunci elif fungsinya untuk membuat kondisi tambahan apabila kondisi pertama salah. Di sini if kembalian kurang dari 0. Apabila kembalian kurang dari 0 itu akan membuat output berupa sebuah kalimat, yaitu mohon maaf, uang tidak mencukupi. Dan jika uang itu seharga dengan total harga, maka membuat output berupa terima kasih atas kunjungan. Dan ketika uang yang diberikan itu tidak sesuai atau melebihi total harga, maka akan membuat output terima kasih atas kunjungannya dan memberikan kembalian dan memberikan output berupa kembalian Anda sesuai dengan kembalian yang tersisa.
Selanjutnya itu tipe data dan operator. Ada beberapa tipe data, ada string, ada integer, dan float. String yaitu karakter berupa huruf, angka, dan lain-lain. Integer itu berupa bilangan bulat, dan float itu bilangan yang memiliki koma. Ada beberapa operator aritmatika, contohnya itu plus dan minus. Operator perbandingan, contohnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan atau kurang atau lebih. Operator penugasan, contohnya sama dengan. Operator logika ada not and for. Tujuan dari praktikum modul 2 ini yang pertama yaitu praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Py1. Yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi Python dasar ke bentuk UI atau Graphical User Interface. Dan yang ketiga, praktikum mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan Py1. UI merupakan titik kontak antara pengguna dan komputer di mana pengguna tidak perlu menguasai pemrograman. Sedangkan Py1 adalah pengikat Python dari toolkit UI lintas platform Qt dan berjalan pada semua platform yang didukung oleh Qt termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembuatan program menu utama. Program menu utama ini dibuat menggunakan key main window. Lalu pada bagian atas ini terdapat logo yang dibuat menggunakan key icon. Untuk tulisan export back ini dibuat menggunakan key label dengan peraturan huruf dibuat dengan key font. Lalu pada menu file ini terdapat 3 key action. Lalu apabila kita klik home, maka akan menampilkan 4 tombol, di mana tombol ini dibuat menggunakan key push button. Push button ini akan apabila kita klik akan menampilkan sebuah aksi, di mana aksi tersebut di mana dibuat dengan menyambungkannya pada dev tertentu. Misal pendapatan ini kita sambungkan pada dev pendapatan, di mana dev pendapatan akan mengimport variabel pendapatan yang terdapat pada K42_pendapatan ini. Kita coba klik pendapatan. Nah, maka akan muncul program pendapatan. Program pendapatan ini dibuat dengan menggunakan key widget. Lalu pada bagian atas ini terdapat logo yang dibuat dengan menggunakan key icon. Lalu pada tulisan tanggal, jenis produk, harga, jumlah permintaan, harga barang, potongan, pendapatan, dan pendapatan bersih ini dibuat menggunakan key label. Pada bagian tanggal ini dibuat menggunakan key date edit. Lalu pada jenis produk ini dibuat menggunakan combo box, di mana akan menampilkan pilihan. Untuk menambahkan data ini, pilihan-pilihan ini dibuat dengan menggunakan add item dengan script self.line2.add_item. Lalu pada bagian di mana combo box ini akan kita sambungkan dengan proses 1. Proses 1 ini akan membuat perandaian. Jika kita mengklik salah satu dari data tadi, maka akan menampilkan A. Nah, A itu adalah harga barang yang nanti harga produk yang akan ditampilkan pada line 3, yaitu pada bagian harga. Lalu, untuk jumlah permintaan ini dibuat menggunakan spin box, dan untuk harga barang, potongan, pendapatan bersih ini dibuat menggunakan key line edit, di mana key line edit-nya sudah kita setting dengan read only, jadi kita tidak bisa mengeditnya. Lalu di bawah ini terdapat 3 tombol yang dibuat menggunakan push button. Yang pertama tombol hitung, hapus, dan kembali. Tombol hitung kita hubungkan dengan proses 2, di mana proses 2 ini membuat terdapat variabel harga, HRG_unit, permintaan, pendapatan, dan barang. Nah, variabel barang itu sama dengan HRG_unit dikali permintaan, di mana nantinya akan ditampilkan pada line 5, yaitu pada bagian harga barang ini. Lalu terdapat pengandaian lagi. Jika pada line 5 ini, pada variabel barang ini lebih dari 500.000, maka potongan sama dengan 5, di mana potongannya akan ditampilkan pada
line 6 yaitu pada bagian potongan. Jika tidak lebih dari 500.000, maka pajak sama dengan 0, di mana juga akan ditampilkan pada menu potongan tadi. Lalu terdapat variabel lagi, pendapatan sama dengan barang dikurangi potongan per 100 kali barang, yang nantinya akan ditampilkan pada pendapatan. Lalu bersih sama dengan pendapatan dikali 15%, di mana nantinya akan ditampilkan pada bagian pendapatan bersih. Kita coba klik hitung. Kita coba masukkan, lalu kita klik hitung. Nah, selanjutnya yaitu kipas button hapus. Kipas button hapus ini kita sambungkan dengan def hapus, di mana terdapat variabel pesan sama dengan key message box yang berisi perintah hapus. Nah, maka akan terdapat 2 pertanyaan. Apakah Anda ingin menghapus? Ya atau tidak. Apabila tidak, maka akan kembali seperti semula. Apabila kita klik yes, maka data yang telah kita buat akan dihapus. Selanjutnya, tombol kembali yang kita sambungkan dengan def kembali, di mana akan mengimport menu yang ada pada K42 menu utama atau pada bagian menu utama tadi. Pada modul 3 yaitu web statis dengan Django, tujuan praktikum modul 3 ini 1. Mampu memahami sintaksis yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Dan selanjutnya itu cara membuat project dan app. Pertama, pergi ke disk C dan membuat sebuah folder baru di sana. Lalu pergi ke CMD dan arahkan CMD menuju ke folder yang sudah kita buat tadi. Nah, habis itu ketikkan Django strip admin start project dan tuliskan nama file yang akan dibuat. Contohnya di sini nama file modul 3. Jadi Django strip admin start project dan modul 3. Lalu pembuatan app sama, tetapi perbedaannya di sini kalau app yaitu Django strip admin start app, tulis nama app yang akan dibuat. Di sini kita menggunakan contohnya post-test, jadi Django strip admin start app post-test. Selanjutnya yaitu membuat template HTML. Pertama, pergi ke setting, pada scroll ke bawah, di situ ada cari yang disk, dan di disk itu diisi template. Cara membuat template di CSS, yang pertama membuat folder baru dengan nama static. Yang selanjutnya itu pergi ke setting, pada bagian bawah dari setting itu ditambahkan script yaitu static underscore URL sama dengan petik 1 strip static garing petik 1. Selanjutnya yaitu penjelasan script. Pada HTML di sini ada script load static yang artinya menghubungkan HTML ini dengan CSS. Di sini ada doc type HTML untuk mendeklarasikan HTML. Ada title yang digunakan untuk memberikan judul. Terus ada link. Link di sini bisa digunakan untuk membuat icon dengan cara mengimpor gambar yang sudah disimpan pada static. Selanjutnya ada div. Div ini digunakan untuk membuat sebuah kelas baru yang di sini bernama main. Selanjutnya yaitu B yang artinya bold, itu menebalkan huruf. Li yang artinya list, itu membuat sebuah kata atau kalimat. Ada juga di sini ada BR. BR itu yang artinya memberikan fungsi enter pada HTML. Di sini ada juga P, ada juga I yang artinya itu
memiringkan paragraf atau huruf. Misalnya tampilan CSS ini digunakan untuk memperindah tampilan HTML. Di sini ada header, ada ul, ada uli, ada ulia, ada ulia however, ada ul dan sebagainya. Ini digunakan untuk mengatur pertampilan pada HTML. Contohnya di sini ada ul ini digunakan untuk mengatur HTML pada ul ini. Dan begitu pun seterusnya. Di sini ada margin, ada padding, ada font family itu ya untuk mengatur kecantikan mereka, kecantikan tampilan itu ada margin untuk mengatur kertas, padding juga untuk mengatur posisinya di mana, ada background dan lain sebagainya untuk mempercantik tampilan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Tujuan dari praktikum modul 4 ini yaitu satu, mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis, yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL, dan yang ketiga, mampu memanipulasi data dalam tabel. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang tersimpan dalam perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak lainnya untuk dijadikan suatu informasi. Database bagi sebuah perusahaan yang pertama yaitu tidak terjadi redundansi data, kualitas data terjaga, mempermudah pengelolaan data, dan mempermudah mengakses data. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Yang pertama yaitu create. Create yaitu membuat data. Nah, pada website kali ini membuat data dapat dilakukan dengan mengklik tombol tambah data, lalu mengisikan data pada formulir yang telah ada. Lalu kita klik kirim dan data telah berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu read. Read yaitu membaca data. Data akan dibaca pada tabel daftar permintaan produk. Nah, nih, setelah tadi kita buat datanya, maka data tersebut akan ditampilkan dalam tabel nih. Lalu selanjutnya update. Update adalah menu yang untuk memperbarui data yang telah ada. Di sini pada program ini dapat dilakukan dengan mengklik pada tombol aksi pada logo update pada tombol aksi. Kita klik dan kita ganti data yang ingin kita perbarui, lalu kita kirim dan data pun akan berhasil diperbarui. Selanjutnya delete data. Delete data itu adalah penghapusan data yang telah berhasil dibuat. Untuk pada program ini, untuk menghapus data dapat dilakukan dengan mengklik logo delete atau simbol delete, simbol silang ini yang terdapat pada kolom aksi. Kita klik, nah maka data akan berhasil dihapus. Manfaat website bagi sebuah perusahaan yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas, menampilkan profil perusahaan, menjadi sarana pemasaran, meningkatkan kualitas layanan, menambahkan update informasi, dan memperluas pemasaran.